pacar saya ini kan yang senter ya, terus iseng kayaknya nyenter ke arah kebun hutannya gitu. Terus dia ke senter, ternyata ngelihat mata hijau gitu gede. Terus dia nggak ngomong ke siapapun, cuman saya yang di depannya pun ngelihat. Nah itu baru mulai keanehan. Nggak langsung siang itu sih, cuman pas malamnya kan udah istirahat bebersih, terus pas malamnya orang tua saya nih, mama saya ngomong, ini ada yang ikut katanya gitu. Oke, selamat malam Mufidah. Selamat malam. Apa kabar nih Mufidah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, dari alhamdulillah. Tanah Abang loh. Oke Kak, thank you nih udah datang dan mau berbagi. Ini pengalaman pendakian yang wah anjir, ini epic banget ini pendakiannya. Ini dramanya ada, horornya ada, dan yang lebih gokilnya lagi, salah satu penghuni Gunung Gede ini sempat ngikutin lu sampai ke rumah ya, Iya, karena ada betul. sebabnya nih ya. Iya betul. Nah, sosoknya seperti apa tuh kalau boleh tahu? Sosoknya hitam gede, matanya merah. Selain makhluk yang ngikutin lu sampai ke rumah nih, ada satu kejadian ataupun momen yang dimana ini mungkin privasi sebenarnya, cuma karena lu udah berdamai sama pacar lu nih, tapi nggak apa-apa diceritain aja ya. Iya nggak apa-apa. Dan ini gokilnya nih, pacarnya ini ketahuan sama lu ya di saat pendakian itu. Iya betul. Jadi pacar saya ini ketahuan naik gunung bareng perempuan lain pas di trek kemarin. Ketahuannya pas di situ, pas baru ada kali itu. Di situ ketahuannya. Sebelumnya saya nggak tahu sama sekali. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja diisi di form yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi awalnya saya ikut pendakian ke Gunung Gede ini diajak sama pacar saya. Jadi untuk rencana sebelum pendakian itu saya nggak begitu tahu, jadi hanya ikut aja gitu kan. Terus pas hari H kita ketemuan di rumah salah satu temannya pacar saya. Itu dari Jakarta Barat, kita jalan sekitar jam 10 malam, touring motor 5 motor karena kita bersepuluh kan semua total. Kita langsung ada trouble di situ, tapi bukan dari kendaraan, tapi dari suasana di jalan. Nah, posisinya motor saya paling depan. Nah, itu di depan kita itu ada truk kayu gitu, truk yang kuning itu, terus dia adu banteng sama mobil. Iya, dari yang arah yang berlawanan dia adu banteng, terus nggak kenapa-napa, cuman yang merekanya nggak kenapa-napa, tapi kan kita yang di belakangnya shock ya, langsung gemeteran, terus jadinya kita minggir buat sebentar kayak yang nenangin diri karena takut kenapa-napa kan. Cuman karena kita mau naik gunung jadi udah kenapa nih, tanda apa nih gitu. Soalnya dari awal udah jelek kan, udah dikasih lihat tabrakan gitu. Terus kayaknya sekitar 15 menit berhenti, terus kita jalan lagi biasa. Jalan sampai ke base camp itu sekitar jam 3, agak lama karena motor salah satu teman kita ini ada yang bermasalah, kayak lama gitu dia nggak kuat nanjak. Jadi kita harus pelan-pelan kan, tunggu-tungguan, nanti ngeliat dia dulu gitu. Terus pokoknya sampai base camp jam 3 itu kondisi base campnya lumayan rame, cuman masih cukup lah buat kita gitu, nggak begitu rame. Terus udah kita istirahat biasa, tibalah pas pagi buat siap-siap naik itu kita bangun sekitar jam 6-an, setengah 7-an deh. Kita bangun siap-siap kan gitu, mandi segala macam, sarapan. Oke, jadi saya nih naik Gunung Gede via Putri. Dari base camp jam 8 sampai tiba ke pos Simaksi. Udah biasa, terus sebelum perjalanan kita ngelingkar gitu kan, berdoa biasa. Terus udah selesai itu kita jalan perlahan kan biasa.
masih belum ada kendala apa-apa. Nah pasnya di pos ojek ini ada kabar yang nggak enakan yang baru saya tahu. Jadi udah ngelingker gitu nih, udah ceritanya kan mereka ngobrol. Terus ada nih teman saya, sebutlah namanya Tari. Oke. Si Tari ini ngobrol sama pacar saya kayak, kan kemarin kita habis dari Gunung Batu katanya gitu. Iya, terus kan saya bingung, kok Gunung Batu gitu, karena yang saya tahu pacar saya ke Gunung Batu ini sendiri. Iya, terus jadi kan pas di situ bingung, kok ini ke Gunung Batu gitu kan. Saya langsung lirik kan sama pacar saya kayak, maksudnya apa gitu kan. Terus dia belum cerita di situ, belum ngaku, karena kan posisinya masih ngelingkar sama yang lain, jadi nggak enak kan kalau ngobrol sendiri. Iya. Pas udah mulai jalan lagi barulah saya tanya, maksudnya apa gitu kan, kok tadi dia bilang ini ke Gunung Batu gitu. Iya kemarin ke Gunung Batu sama dia katanya. Terus kayak ya udah deh, baru awal udah kacau kan, langsung moodnya langsung jelek, jatuh gitu, nangis langsung. Saya jujur aja langsung nangis kan di situ, karena ya pasti cemburu lah denger pacarnya kan sendiri naik gunung lain sama cewek lain gitu. Karena bilangnya sendiri, nggak jujur. Udah kan begitu. Terus kayak jadi saya sepanjang jalan tuh yang moodnya udah jelek, marah-marah aja sama pacar saya. Kan jalannya beriringannya sama pacar saya, yang lain tuh ada yang di belakang, ada yang di depan gitu, jadi ada jarak. Terus jadi udah bad mood gitu kan. Terus pacar saya ngerasa bersalah, mungkin karena ngerasa bersalah jadi dia bawain carrier saya. Terus si cewek yang si Tari ini nyeletuk gini, ngomong ke pacar saya, bukan ke saya, ngomong gini, apaan sih kok cewek lu manja banget, carriernya dibawain. Makin kesel, emosi makin meledak. Terus sampai pikirannya terbesit buat ngedorong dia aja gitu ke jurang, kan namanya gunung pasti kan kirinya jurang gitu ya. Udah bawaannya kayak gitu aja. Terus udah bilang, udah deh turun aja, soalnya moodnya udah jelek banget kan, masih di bawah, udah dapat kabar nggak enak gitu. Tapi kita tetap jalan kan, karena pacar saya juga berusaha nih, udah ayo, karena penasaran juga kan buat sampai Surken. Udah jalan biasa, pos 2, pos 3 masih biasa. Tibalah nih Pak kita di pos 3 sekitar jam 2 break buat makan siang. Ya kan perempuannya ada 3 nih, saya, Tari sama Devi nih. Tari sama Devi nih lagi ledek-ledekan gitu kan. Terus ada nyeletuk nih si Tari kayak, oh nanti kalau misalnya ada yang nyakitin gue gitu. Dan ini indikasinya kayak buat saya gitu kan. Saya di situ nggak ikut nimbrung, cuman denger karena dia ngomongnya kenceng. Udah makin emosi lagi. Tadinya udah stabil, udah ini dia ngomong kayak gitu, emosi lagi kan. Makin nggak mau buat jalan beriringan bareng dia. Walaupun sebenarnya kan di gunung harusnya tunggu-tungguan lah gitu kalau naik bareng-bareng gitu. Cuman saya udah nggak ini. Terus pas habis dari situ makan biasa, nggak lama kan gerimis, pakai jas hujan lah kita kan, pakai jas hujan biasa, langsung kita jalan lagi ke atas. Jalan lagi terus tiba sampai di pos 4 ya, sampai di pos 4 itu sekitar jam 3 lewat lah ya, setengah 4-an. Ada temen saya nih cowok, dia ini apa namanya, katanya ngelihat sosok nenek-nenek. Nenek-nenek bungkuk. Dia cuman cerita ada nenek-nenek katanya gitu bungkuk. Cuman kita nggak ada yang percaya. Cuman oh ya udahlah gitu, biarin, nggak yang gimana. Tibalah di Surken langsung sekitar jam 5. Kita tiba di Surken, saya duluan kan, saya sama pacar saya karena bawa tenda. Jadi kita yang pasang tenda. Tiba di Surken, kita langsung nyari tempat buat masang tenda. Kita pasang tenda kan tuh langsung, karena takut keburu malam kan, takut keburu gelap nggak kelihatan. Pasang tenda biasa. Terus tibalah nih rombongan ini datang, yang tadi di belakang, yang Tari dan kawan-kawan, sekitar 8 orang berarti ya. Terus pas mereka datang nih, si Tari ini ngomel-ngomel kayak ngedumel gitu, kayak, kok lu duluan sih jalannya gitu, kok lu nggak nungguin kita gitu. Ya Allah, kok lu gitu kan udah nih, udah dibangunin tenda loh gitu, udah dipasang tenda, tuh tinggal istirahat, tapi malah ngedumel gitu. Tapi udah deh biarin kan, kayak saya nggak ngebales, biasa aja.
Terus udah kan yang lain pada rapi-rapi barang, terus ada yang masak juga kan buat makan malam. Saya sama pacar saya sholat, niat buat sholat kan. Terus saya duluan yang sholat, kan gantian karena sejadahnya cuma satu. Di situ yang sholat cuma kita berdua posisinya. Jadi saya sama pacar saya kan, saya selesai sholat, pacar saya sholat nih. Udah, terus pas pacar saya sholat masih belum gimana-gimana. Terus selesai pacar saya sholat ini, perut saya udah mulai gak enak. Perutnya kayak, kok gak enak ya, nih kayak ada tanda-tanda mau datang bulan. Iya, saya ngomong nih ke pacar saya, ini gak enak gitu, kayak mau datang bulan, aku bilang gitu. Terus coba cek dulu ke tenda gitu, nanti dijagain dari luar, cek dulu aja, bawa kan gitu, bawa pembalut kan gitu, bawa gitu. Terus akhirnya cek, benar ternyata saya datang bulan. Baru tuh pas dicek udah keluar ternyata kan. Akhirnya langsung ganti celana kan, pasang pembalut udah, terus langsung ngambil posisi istirahat kan. Habis dari situ berarti sekitar jam 9-an udah mau posisi tidur, udah siap-siap mau tidur. Sebelum tidur ini sambil makan malam ini kita ngobrol-ngobrol kan. Nah teman saya yang lihat nenek-nenek tadi itu nyampe di surken pas istirahat tuh dia baru kelihatan kalau tangannya bengkak. Tangannya bengkak, bener-bener bengkak kelihatan. Jari-jari telapak tangannya itu bengkak kan. Terus kayak kita mikirnya, oh tadi kena daun apa kali atau kena binatang. Kita mikirnya masih positif kan, nggak main gimana-gimana. Terus kayak dia tuh yang udah lemes banget, udah yang makan aja sedikit. Terus terus dia selesai makan tuh dia langsung masuk ke tenda nih, teman saya nih langsung masuk ke tenda, langsung istirahat lah. Udah yang lain juga istirahat kan akhirnya. Terus dia nih sampai pagi kakinya juga bengkak ternyata, di bagian atas telapak kakinya itu dia bengkak. Mau pada naik ke puncak kan, saya udah bilang nggak mau naik ke puncak, aku bilang gitu. Karena satu udah bad mood sama si Tari itu, terus dua datang bulan kan, hari pertama pula, jadi kayak nggak enak. Saya bilang saya nggak mau ke puncak. Saya kira cowok saya juga nggak naik ke puncak kan nemenin. Terus teman saya yang lihat nenek-nenek ini juga nggak mau karena kakinya bengkak itu. Katanya susah digerakin. Terus kayak yang oh ya udah nanti sarapan gitu kan. Terus akhirnya saya sama pacar saya masak buat sarapan nih, barengan sama siap kalian nyiapin buat yang mau summit ke puncak. Terus yang lain udah berangkat buat ke puncak. Terus kita bangunin si yang teman saya ini yang ngeliat nenek-nenek, kita bangunin kan nih sarapan dulu gitu. Bangun dulu sebentar sarapan, jangan sampai kosong gitu perutnya. Cuman dia nggak mau. Ya udah tidur aja nggak nyaut apa-apa gitu. Terus kayak oh ya udah mungkin capek kali apa gimana gitu kan. Mungkin masih meriang kali. Akhirnya saya biasa aja udah. Kita sambil beberes juga kan, karena kan selesai mereka turun niatnya mau langsung pulang gitu kan. Jadi sambil beberes, udah nggak lama tuh teman-teman saya yang dari puncak turun sekitar jam 10:30 mungkin ya. Langsung makan kan, karena udah kita masakin, udah kita siapin makan siang tuh. Terus udah kita makan siang bareng-bareng. Nah pas makan siang nih si teman saya yang lihat nenek-nenek ini udah mulai mau bangun karena katanya udah mulai enakan badannya. Bangun deh tuh dia, udah ikut makan juga. Kita makan biasa, ngobrol, terus gerimis kan, kabut. Jadinya kayak otak dulu deh dientar-entarin buat turun. Terus malah ada yang tidur lagi, turun dari surken jam 4. Terus langsung turun aja, saya posisinya di kedua dari belakang karena paling belakang ini ada pacar saya. Turun biasa pos 4 nggak kenapa-kenapa karena kita nggak istirahat, kayak langsung aja gitu. Karena takut kena trek malam. Terus tiba-tiba di pos 3 ini udah mulai gelap karena udah mau maghrib kan. Di situ saya kesandung, padahal posisinya jalannya itu rata, nggak ada apa-apa, bukan yang lagi ada akar atau ada batu. Jalan rata, tapi saya kesandung di situ. Pas kesandung, terus kepala saya kebentur ranting yang tajam. Kebentur ranting yang tajam sebelah kanan.
kalau misalnya nggak pakai kerudung sama jas hujan mungkin kali udah masuk kali dia ya ke kepala. Mungkin karena ketolong sama jas hujan dan kerudung jadinya cuman memar di kepala kan. Iya. Saya nangis di situ kan karena sakit. Akhirnya break sebentar kan karena itu. Terus hujannya juga mulai deras. Akhirnya break. Terus mungkin sekitar 15 menitan jalan lagi nih langsung. Jalan itu dari pos 3 kan. Anggaplah maghrib ya, setengah 7-an. Terus udah langsung turun ke pos 2. Dari perjalanan pos 3 ke pos 2 ini pacar saya ini kan megang senter ya. Terus iseng kayaknya nyenter ke arah kebun hutannya gitu. Terus dia ke senter, ternyata ngelihat mata hijau gitu gede. Terus dia nggak ngomong ke siapapun, cuman saya yang depannya pun ngelihat. Kita berdua nggak ya, lihat nggak kayak gitu, cuman ya udah diem aja gitu. Terus pas udah mau jalan lagi baru sadar kalau udah bau amis. Saya juga baru nyium, ini bau amis dari mana? Terus oh iya kan saya halangan, harusnya ganti pas di pertengahan perjalanan harusnya ganti. Kenapa nggak ganti? Karena saya cuman bawa 2 softtek. Yang satu saya pakai pas di surken kan, pas ganti. Yang satu ini diminta sama si Tari. Tari haid juga? Enggak, dia nggak haid, tapi dia minta. Jadi kayak istilahnya mau dimanjain sama pacarnya, karena pacarnya ikut juga. Karena pas tahu saya haid dia nyeletuk gini, "Kak, lu kok selama naik gunung haid mulu sih?" Gitu. Jadi karena nggak sekali 2 kali kan saya haid di gunung nih, dia jadi nyeletuk gitu, "Kok lu tiap naik gunung haid mulu sih?" Gitu. Karena dia diminta tuh softtek yang satu, padahal persediaan saya cuma 2-2-nya ini doang. Tapi si Tari ini haid juga enggak kan? Enggak, dia nggak haid. Buat apaan dia? Saya juga nggak tahu. Sempat nanya ke pacar saya, "Kecium nggak?" gitu. Kecium, udah jalan aja sambil baca-baca kata gitu kan, karena takut gimana. Berhenti sebentar gitu, fokus. Kita duduk di benar-benar di jalan trek gitu, nggak minggir nggak apa, duduk di trek gitu. Duduk dulu sebentar, yang mau minum dulu gitu kan. Mungkin pacar saya juga nenangin diri karena kaget. Kalau saya biasa aja, nggak gimana. Udah setelah break sebentar kita langsung jalan lagi karena takut kemalaman kan. Di jalan lagi tuh sekitar sampai di pos ojek, langsung ke pos ojek karena udah bau amis banget kan. Langsung di pos ojek itu sekitar udah jam 8-an mungkin ya. Jam 8-an udah tiba di pos ojek. Saya bilang ke pacar saya, "Kayaknya aku naik ojek aja deh," gitu. Soalnya udah bau amis banget, udah gak nyaman banget kan. Takutnya karena dari pos ojek ke base camp kan masih jauh. Kira kita izin nih sama yang lain, izin ya duluan naik ojek karena udah bau amis banget gitu. Yang lain pun oh ya udah nggak apa-apa, udah kecium juga kan, takutnya gimana. Kira saya naik ojek dari pos ojek nih langsung ke base camp. Sampai base camp tuh sekitar jam 9:30-10-an karena lumayan jauh kan. Sampai base camp langsung bersih kan. Terus saya juga inget kan dipesenin sama pacar saya, pembalutnya jangan dibuang sembarangan gitu. Setelah dicuci walaupun udah bersih jangan dibuang di situ, bawa pulang ke rumah, buangnya di rumah gitu. Saya nurut aja kan, ingat pesan pacar saya. Akhirnya saya bungkus rapi, saya masukin ke tas. Gak lama rombongan datang nih. Pas mereka udah datang bersih biasa langsung pada istirahat kan udah malam. Pas mereka sampai tuh mungkin udah sekitar jam 11-an kali, udah malam banget. Udah langsung istirahat semua sekitar jam 7-an kayaknya. Kita langsung bangun kan, sarapan, langsung beberes karena mau langsung pulang kan, nggak mau siang-siang, langsung pulang. Akhirnya terus mungkin sekitar jam 8 kita mulai jalan lagi turun ke Jakarta. Udah nih tibalah sampai di rumah masing-masing. Udah nyampe rumah sekitar jam zuhur, jam 12, jam 1-an deh kayaknya. Nah itu baru mulai keanehan. Nggak langsung siang itu sih, cuman pas malamnya kan udah istirahat bebersih. Terus pas malamnya orang tua saya nih, mama saya ngomong, "Ini ada yang ikut," katanya gitu. Ada yang ikut? Ya terus kan apaan sih kata saya gitu, karena saya nggak yang ngerasa gimana, ngerasa sih pundak pegel, cuman kan mikir oh mungkin karena carrier gitu kan. Karena pas pulang saya bawa carrier sendiri, nggak dibawain.
mungkin karena carrier. Terus mama saya ngomong kayak gitu, kok gitu, apaan sih, siapa, aku bilang gitu kan. Terus katanya ada yang ikut katanya gitu. Ini rumah, karena suasananya katanya pas saya pulang langsung beda, panas, anyep katanya gitu, kayaknya hawanya tuh gerah aja gitu. Iya. Padahal bisa dibilang nih rumah saya dari keluarga yang agamis kan, jadi kayak selalu ada yang baca Quran, jadi bisa dibilang nih rumahnya Adem lah ya. Ya adem gitu. hawanya gitu, tenang, nggak yang gimana-gimana. Terus katanya pas semenjak saya pulang nih panas hawanya katanya, terus anyep gitu katanya. Terus saya masih nggak percaya, kayak oh ya mungkin bukan kali gitu, maksudnya bukan karena saya gitu. Saya hirauin, terus besokannya ngomong lagi katanya gitu, ini ada yang ikut, balikin katanya gitu, harus dibalikin katanya gitu. Maksudnya gimana, kan apa yang dibawa, apa yang ikut, saya bingung karena nggak mikir langsung ke sana, karena mama saya pun nggak ngomong yang ikut tuh apa, nggak ngomong, cuman ada yang ikut gitu. Kayak saya nggak yang nanya detail juga kan, karena nggak mau gimana. Terus ini harus dibalikin katanya gitu. Terus apa yang ikut, saya bilang gitu, coba kamu pikir kemarin di gunung ngapain, gimana gitu kan. Nggak gimana, cuman halangan doang, saya bilang gitu. Terus itu kali karena halangan gitu, saya baru mikir kan, oh ya kan selama jalan pulang bau amis, saya ini bau amis sayanya gitu ya. Iya. Terus itu kan hari kedua di rumah. Setelah hari ketiga nih saya tidur kan tuh malam biasa, terus lepas lagi tidur nih tiba-tiba saya kerep-kerepan gitu, ngos-ngosan, bangun tiba-tiba ngos-ngosan kayak gitu-gitu. Kayak terus saya awalnya masih merem kan pas ngos-ngosan itu, nggak mau melek, bingung kan karena badan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pas lagi ngos-ngosan itu saya paksa buka mata, pas buka mata dilihatin tuh di atas lemari saya, karena kan samping tempat tidur saya ini langsung lemari ya, jadi pas melek nih langsung kelihatan ke atas lemari. Pas di atas lemari dilihatin nih ada item gede, matanya merah. Makin ngos-ngosan karena panik kan. Panik, terus kayak yang langsung baca-bacaan yang saya tahu ini kayak ayat kursi segala macam saya baca-baca, terus kayak yang terus dia nggak hilang-hilang awalnya. Terus saya langsung pas baca salah satu ayat di roti padat dan saya ingat, terus saya baca, terus udah mulai tenang, terus dia nggak ada tuh di situ, udah mulai hilang kan, sudah mulai stabil. Akhirnya saya ke kamar mandi nih, cuci muka, karena kalau mau wudhu kan lagi halangan ya. Jadi cuma cuci muka, terus balik tidur lagi. Terus pas besok paginya nih hari keempat berarti ya, baru sadar, oh ini kali ya yang dibilang mama saya gitu, ada yang ikut tuh ini gitu. Terus aku ngomong akhirnya kan ke mama saya kayak, yang ikut apa gitu kan. Terus katanya udah lihat kan digituin. Ya udah gitu, emang itu dari saya bilang gitu kan, itu dari Vida kan ngomongnya, emang itu dari Vida. Terus kata mama saya, ya siapa lagi, kalau rumah biasanya hawanya adem. Ini semenjak kamu datang panas, anyep kata gitu. Terus ada itu katanya gitu. Ini nggak tahu mama saya ngeliat apa enggak, tapi pasti ngeliat ya, kalau ngomong kayak gitu pasti ngeliat ya, cuman dia nggak nyeritain itu ada itu kata gitu. Ini harus dibalikin kata mama saya gitu. Terus gimana cara balikinnya, bingung kan, harus balik lagi ke sana katanya gitu. Saya yang di pikiran saya, harus naik gunung lagi nih, harus ke Gede lagi gitu. Terus enggak, coba aja ke sana dulu katanya gitu, ke base campnya atau ke tempat simaksinya gitu. Terus saya masih yang, karena saya kerja kan, jadi nggak bisa yang besok langsung ke sana kan, nggak bisa, jadi nunggu weekend. Itu hari keempat kan udah ngomong ke mama saya. Terus hari kelima saya ngomong ke ayah saya, ngomong juga, mama saya ceritakan ke ayah saya juga. Terus nanya nih ke ayah saya, ini gimana cara balikinnya gitu. Terus kata ayah saya, iya udah nggak nyaman rumahnya gitu, walaupun baca Quran nggak mempan, berarti emang harus dibalikin katanya gitu. Terus iya gimana nih cara balikinnya gitu. Habis itu kata ayah saya harus balik lagi ke sana gitu, tapi kan nggak bisa hari ini juga karena saya kerja. Terus kata ayah saya, udah bersih belum, maksudnya udah suci belum? Oh masih haid, di hari kelima tuh masih haid. Itu pagi kan pas ngobrol. Terus pas sore karena udah bersih, maksudnya udah nggak keluar, jadi saya mandi
Mandi, pas udah mandi langsung saya sholat gitu, sholat segala macam, baca bacaan, maksudnya niatnya biar dia nih pergi gitu, kali aja dengan saya yang baca baca, karena kan dia ngikutnya sama saya gitu. Dengan saya yang baca baca dia bisa pergi gitu, tapi ternyata nggak mempan. Sampai tibalah nih di hari Sabtu nih, pas besokannya, berarti hari ke-6 ya, hari ke-6 nih, pas besokannya udah nih ngomong, ini udah baca-baca masih nggak mempan, ngomong sama mama sama ayah saya. Terus iya berarti solusinya satu, kamu harus ke sana katanya gitu. Harus balik lagi, harus dianterin lagi ke sana, istilah katanya gitu. Saya tapi ragu kan, mau ke sana sendiri juga nggak berani karena jauh kan ya. Di Cibodas itu. Terus saya mau minta antar sama pacar saya, cuman dia juga lagi sibuk. Jadi nggak yang gimana ya, nggak waktunya tuh lagi nggak pas gitu. Terus pas di hari Sabtu itu ayah saya ngomong, besok mau jenguk adek, karena adek kebetulan mondok di daerah deket base camp situ, di daerah deket base camp Putri situ mondok. Terus ayah saya bilang, besok mau jenguk adek kamu katanya gitu, apa mau ikut sekalian gitu, jadi nanti mampir ke base campnya gitu. Saya yang nurut-nurut aja kan, cuman ragu, jadi sayanya tuh ragu, kayak nggak yakin buat kesana. Pas malam minggu kan saya tidur biasa, ternyata pas saya tidur itu ayah saya ngebaca-bacain saya, nggak paham dia ngebaca-bacain apa, pokoknya duduk di samping saya pas lagi tidur ngebaca-bacain gitu. Katanya tujuannya biar pindah ke ayah saya, maksudnya biar saya nggak perlu ikut ke sana. Gitu. Iya paham. Karena kata ayah saya kasihan juga, baru pulang kan kemarin, masih capek gitu kan. Terus kemarin juga full kerja weekday, jadi mikirnya capek. Jadi ayah saya mikirnya biar ayahnya aja yang kesana, jadi ayah yang bawa. Jadi pas saya tidur dibaca-bacain sama ayah saya biar pindah. Terus nyata pas katanya pas tidur nih saya nggak gimana-gimana, pas dibaca-bacain tuh nggak reaksi apa-apa. Terus pas udah pindah ke ayah saya, maksudnya udah dalam genggaman ya bahasanya, udah bisa gitu ya, udah ngikut gitu, saya langsung muntah katanya di situ, lumayan banyak katanya. Padahal pas malam nggak makan, kalau misalnya dibilang asam lambung nggak juga, pokoknya pas pindah langsung muntah kan gitu. Reaksinya langsung seperti itu. Karena itu kan waktunya sekitar jam 2 jam 3-an ya, itu waktunya ayah saya tahajud kan, katanya sampai nggak tahajud karena itu, ngurus itu. Muntah itu kan, udah subuh. Nah itu nggak langsung diceritain ke saya kan, kalau malamnya diituin. Subuh saya bilang, ini mau jalan jam berapa nih gitu, karena saya pikir saya masih perlu ikut kan. Mau jalan jam berapa? Udah kamu nggak usah ikut, di rumah aja gitu. Katanya harus dibalikin. Saya bingung dong, katanya harus dibalikin gitu. Enggak, udah nggak apa-apa, di rumah aja katanya gitu. Kira ayah saya balik ke sana, jenguk adik saya ke sana, cuman jenguk dulu ke pondok adik saya dulu, baru ke base camp itu. Base camp Putri ya? Ke base camp. Jadi kan saya cerita tuh base camp mananya, jadi ayah saya tahu base camp mananya. Jadi ke base camp, terus katanya ngobrol, cerita sama yang punya base camp ya, yang punya base camp, ngobrol. Terus ternyata yang punya base camp nih bisa lah paham gitu. Terus akhirnya ayah saya udah dipindah di situ. Jadi dilepas di base camp gitu. Dan aku baru tahu ceritanya kalau ayah saya ngebalikin tuh pas pulang dari pondok, baru diceritain, kenapa kamu nggak perlu ikut, jadi semalam ayah udah gini gitu, diceritain gitu. Jadi setelah ayah saya pulang dari pondok, alhamdulillah udah hilang, udah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa tuh. Udah senyap. Perbedaannya gimana? Rumahnya jadi aman, tenang. Adem gitu, hawanya beda banget. Gimana sih, panas pengap gitu, sama ke adem, angin gitu. Kepikiran nggak sih gimana saat reaksi lu setelah tahu bahwa saja si Tari ini sebelumnya naik Gunung Batu sama pacar? Lu kan berarti tahu di saat itu juga ya, di saat pendakian. Apa reaksi lu pada saat itu? Oh, jelas marah, langsung cemburu pasti. Tapi lu nggak teriak-teriak, nggak mencak, nggak gitu. Kenapa? Gitu. Nggak kan? Biasanya kan bawa batik biasanya atau bawa cuman nangis langsung. Misalkan pacar saya mau pegang tangan gitu, saya nepis gitu, kayak apaan sih gitu, nggak mau deket-deket aja bawaannya. Gimana?
cemburu karena saya orangnya jujur cemburuan banget gitu. Iya. Dan itu kejadian dia naik gunung sama cewek lain ini nggak jauh dari naik gunung gede, mungkin 2 minggu jedanya. Tapi lu tahu kronologinya nggak? Pacar lu ini naik gunung Batu ini, atau mungkin cuma berdua doang kah, atau sama pacarnya si Tari ini? Enggak, berdua dong. Berdua doang. Jadi nih si Tari ini ngerengek minta ikut. Dan pacar sayanya ngeiyain. Jadi Makanya izinnya sama lu sendiri. iya, karena emang dari awal niatnya pun sendiri memang. Karena Oke. biasanya kan karena itu gunung daerah Jonggol kan masih dekat, biasanya sama saya kesananya. Cuman ini Batu kata dia ekstrim katanya gitu jalurnya, jadi sendiri aja. Oh, dibong-bongin. Niatnya sendiri. Terus ternyata berdua karena si Tari ini katanya Iya. ngerengek minta ikut. Akhirnya diiyain dah tuh ya sama Iya, pacar lu ya. iyain. Walaupun si Tari ini nggak ikut naik ke gunungnya, cuma nunggu di bawah. Kan tetap jalan berdua juga. Iya, kan? makanya kan apalagi perjalanannya jauh ya, Jakarta Bogor kan lumayan. Lu yakin gak sih kalau dia nggak pelukan gitu? Itu dia. Gimana kan saya ngebayangin ya kalau di motor tuh Ada pacarnya ya? Iya. Jadi aman ada pacarnya ya? ih, Pacarnya udah diizinin juga kan sama ini, tapi itu kan masa lalu ya kan? iya masalah. Mudah-mudahan aja nih kedepannya nggak seperti itu lagi gitu. Masing-masing. Iya. Ya, Walaupun masih agak-agak sempet dongkol juga lah, yang dimana lu pasti iya udah bad mood banget, gue yakin Banget. banget sih pada saat itu. banget parah. Apalagi yang di awal perjalanan lu itu kan sempet ngeliat di depan mata lu bener ya, itu kecelakaan yang mobil sama mobil. Mobil sama truk Itu kagetnya bukan main kan kalau ngeliat gemeteran. kecelakaan di depan kita itu. Gemeteran langsung kan. Tapi lu sempat berpikir nggak ini aja udah ada kendala Iya. seperti ini, atau mungkin lu Kepikiran. nggak kepikiran, udah pulang aja, mungkin ada bahaya di atas gitu. Kepikiran karena dari awal juga udah ragu kan. Heeh. Karena ini kan pendakian ketiga kali ke Gunung Gede ya. Oh, oke. Selama saya ke Gunung Gede ini nggak pernah sampai puncak. Udah dua-duanya jalur Cibodas sama Putri. Yang Cibodas cuma sampai Kandang Badak, yang Putri kedua ini cuma sampai pos Bayangan 4 kalau nggak salah. Itu nggak sampai. Dan ini yang ketiganya, Ini yang ketiga. nggak sampai puncak juga, Nggak cuma sampai Surken. cuma sampai surken aja. Karena dari dua ini udah kenangannya tuh nggak bagus gitu. Jadi saya agak ragu buat naik Gunung Gede. Terus ditambah lagi di jalan udah dikasih unjuk tabrakan itu kan. Makin ragu. Kayak saya ngomong ke pacar saya ini, apa nih tandanya? Apa nggak boleh kali, kita nggak boleh naik kali gitu. Oke, mungkin pada saat itu kalau misalkan lu bang langsung pulang, lu nggak bakal ketahuan bang. Ya bener ya kan? Bener ya? Iya bener ya kan? Bener. Karena kan jadi ada secara nggak langsung kan itu menyampaikan pesan juga. Gitu. Bener, Ternyata bener. ada sesuatu yang bakal terkuat dan Oh, iya, ternyata bener bener. nih ketahuan gitu ya. Iya bener lagi. Nah, dan ini hari pertama lu. Hari pertama. Tapi sebelumnya mohon maaf nih ya kan, karena kan gue bukannya gue perempuan ya, karena kan gue tahu nih perempuan itu kan udah sadar dengan tanggal haidnya ya. Nah pada saat itu kenapa nggak ada persiapan lu nih tentang membawa softtek yang lebih gitu? Saya dibilang nggak nentu jadwalnya. Jadi Tapi kan nggak mungkin jauh dong jaraknya, paling iya kayak dalam sekitaran. bulan yang sama. Iya. Cuman misal bulan Bisa ini lebih awal cepat, bulan. bisa lebih Iya. mundur gitu kan? Bisa jadi bulan depan di akhir bulan gitu, nggak nentu. Oh oke, iya. Nggak yang pasti awal bulan nggak gitu. Nah berarti kan pendakian itu lu bawa 2 softtek ya? Iya karena yang beli yang saset itu kan Saset isinya itu isinya? 2. Oh 2 isinya? Isinya 2. Oh itu yang beli siapa itu? Saya. Bawa dari rumah? Iya. Udah dibilangin sama pacar saya suruh sediain karena bukan yang pertama kali haid di gunung. Oh karena udah sering kejadian akhirnya sempat spare seperti itu. Iya jadi. Nah disuruh- permasalahannya si Tari ini kenapa minta yang satunya? Itu nggak Emangnya tahu. dia itu head? Di pendakian itu dia head juga nggak? Enggak. Nah itu Dia nggak halang. Dia mungkin iri kali ya bagaimana minta dimanja karena kan kalau perempuan lagi halangan pasti kan jadinya fisiknya melemah kan karena udah darah banyak yang keluar gitu, mungkin dia jadinya pengen dimanja padahal saya pun sama pacar saya biasa aja nggak yang dimanja gimana tapi si Tari nggak head kan? enggak haid. Si perempuan yang satu lagi pun tahu dia nggak haid. Tapi yang satu lagi nggak head juga? Enggak. Berarti di pendakian itu 3 perempuan, lu doang yang head berarti? Iya saya dong. Yang seharusnya buat gantian lu disurken ya? Mungkin pagi lah ya seharusnya ganti ya? Ataupun satunya mungkin buat siang pas lah di ya? jalan itu kan Iya. bisa, tapi malah diminta jadinya sampai Kenapa bawah. dikasih? Yang minta ke siapa? Mintanya ke saya. Kenapa lu kasih? Kenapa ya? Kan pagi-pagi tuh dia minta. Saya orangnya ada satu nggak enakan padahal lagi emosi ya. Iya. Tapi nggak tahu kayak Kak
gue minta softtek lu dong gitu, lu masih ada satu kan, tahu lagi dia sisa satu. Gue juga kayaknya hide nih, dia bilang gitu. Kayaknya. Tapi padahal enggak, sampai bawah pun, sampai base camp pun enggak. Ya udah saya, karena takutnya saya mikirnya, oh mungkin dia mau hide juga kali, saya ya udah dengan baik hati dan tidak sombong saya kasih aja. Selama melakukan pendakian, mungkin ini pendakian yang paling buat lu bad mood ya? Bener. Banyak banget kejadian yang dialami dari mulai fisik Dari awal. dan juga dari gangguan makhluk tak kasat mata juga ya. Gitu. Gue nggak bisa coba kebayangin itu. Lu pacar lu tak ketahuan, ternyata kemarinnya itu ya setelah kejadian kayak gitu ya, lu baru tahu di gunung itu dan orangnya ada juga di situ. Benar. Tapi dari reaksi dari pacarnya itu, pacar si Tari, nggak apa? Biasa aja, karena pacar si Tari tahu kalau Tari naik gunung sama pacar saya. Oh, pas waktu ke Batu itu? Tahu. Pacar Tari mah biasa-biasa aja. Masa? Iya kan? Karena udah biasa bang, si Tari jalan sama dia nih biasa. Aduh, kesel banget. Mendingan lu di luar tadi bang, tahu lu bilang suruh keluar ya, tapi dia nggak mau ya. Udah biasa, kayak apa-apa minta temeninnya sama dia apa-apa, terus dianya mau aja. Mungkin dia nggak enakan. Karena dari dekatnya juga dari sebelum sama saya, udah Tari sering itu. jalan berdua. Oh mungkin Tari itu teman sekolah kali ya? Iya, ada kelas ya. Oh dia. Tahu deh tuh. Oke dah, kita menyampaikan hal seperti itu ya, karena kan sekarang alhamdulillahnya lu udah baik lah, ini udah nggak ini banget kan. Dan jadinya nggak pernah ketemu lagi sama si Tari. Iya bagus seperti itu jadinya, jadi lu bisa merajut apa sih ya buat kehidupan barunya nih ke depan nanti, supaya ya lu udah dapat pelajaran yang penting lah dalam sebuah perjalanan. Dan ada satu yang pengen gue pertanyain nih, sebelum kejadian di hari pertama pun lu udah ngerasa nggak sih kalau ada keanehan di rumah lu itu? Pas pulang itu? Iya. Enggak gimana sih, karena kalau mikirnya badan capek, pegel-pegel mikirnya wajar, oh ya udah habis dari gunung gitu. Ya. Nggak yang gimana-gimana. Terus soalnya saya nyampe rumah karena lagi halangan, jadi kan nggak khawatir waktu sholat ya. Jadi pas nyampe rumah langsung istirahat, terbahan, tidur aja udah. Nah, ada pertanyaan yang menarik dari orang tua lu. Lu habis dari mana dan bawa apa? Tapi nggak dijawab sama ibu lu. Maksudnya lu bawa apaan ke rumah? Padahal berarti pada saat itu berarti kan ibu lu udah tahu nih. Kenapa nggak langsung dibilang gitu? Pulangin lagi sono gitu, maksudnya sosoknya apa gitu loh? Iya, nggak dibilangin pas di situ. Karena mungkin mikirnya saya tahu. Oh, oke. Enggak, sama sekali nggak tahu pas awal. Taunya pas waktu kejadian di Rorop itu. Nah, setelah lu cerita seperti itu berarti yang ngebalikin sosok itu ternyata ayah lu. Saking sayang sama anak tuh ya, sampai segitunya, sampai biarin bebannya gue yang nanggung aja dah gitu. Jangan anak gue gitu. Hati bang, nyakitin anak perempuan bang, sampai bang lo digondol ayahnya lo. Nggak ganti pembalut sampai bawah, sampai base camp. Itu rasanya gimana? Nggak nyaman. Saya mikirnya karena awal mikirnya oh nggak terlalu banyak kali keluarnya, mikirnya masih begitu. Karena biasanya kalau awal masih ya udah sedikit aja. Biasanya kan banyaknya pasti pertengahan ya. Ini pas di awal ternyata mungkin karena jalan ya, aktivitasnya gitu. Jadi keluarnya ternyata banyak sampai bau amis kemana-mana. Sampai teman pendakian semua pun merasakan bau amis yang keluar dari situ. Tapi reaksi dari mereka tuh gimana? Kalau pas di trek sih kita nggak ngomong, maksudnya mungkin mereka nyium tapi nggak ngomong dan nggak tahu kalau baunya dari saya. Atau mungkin nggak ada inisiatif lain gitu dari pacar lu atau rombongan lu pada saat itu untuk meminta, mungkin ada pendaki lain yang mempunyai softtek lebih. Nggak ada buat niatan seperti itu. Nggak ada. Padahal pacar saya tahu bau amis tuh kayaknya dari atas dari pos 3 kali udah tahu. Kenapa nggak mencoba? Kan banyak pendaki-pendaki perempuan tuh biasanya kan bawa. Iya rame. Masa itu jalurnya. Kenapa nggak buat mencoba? Minta tolong lah gitu, walaupun jangan minta lah, dikasih barter lah gitu. Nggak ada buat niatan seperti itu. Nggak ada. Berarti ya udah jalan aja gitu. Iya, dengan jalan keadaan aja seperti itu. Keadaan seperti itu. Oke, Mufidah, pertanyaan terakhir buat lu nih. Lu kan udah 3 kali berarti ya ke Gunung Gede, entah itu dari Putri sama Cibodas ya. Dan ini gagal sampai puncak belum pernah. Ada nggak sih niatan lo lagi atau mungkin pengen naik lagi nih ke Gunung Gede?
Kalau mungkin ada rasa penasaran sama puncaknya sih ada ya, ada rasa penasaran karena kan lihat dari Instagram, lihat dari orang-orang bagus katanya puncaknya kan. Ada rasa penasaran, cuman karena riwayat naik Gunung Gede ini nggak pernah bagus ceritanya, kisahnya, jadi ragu, males. Apalagi tambah terakhir kali. Iya, yang terakhir kali, jadi nggak semangat aja gitu bawaannya buat kesana. Cuman rasa penasaran mah ada. Nggak ada niatan buat kesana lagi. Buat di Ravel lah kalau misalkan pelajaran kurang nilainya remedial ya. Nggak ada keinginan buat gitu lagi. Atau mungkin mau ini di sana itu apa sih prewed di sana itu sekalian gitu. Setelah nonton Petaka Gunung Gede, ada rasa penasaran karena kan di situ di filmnya ditunjukin puncaknya ya, diliatin. Oh ternyata sebagus itu, bagus banget gitu. Penasaran, pengen kesana. Cuman kan lagi ditutup. Mungkin nanti kalau dibuka mungkin pengen coba. Berarti nggak kapok ya? Kapok, tapi pengen gimana ya? Kapok tapi pengen ini gimana nih? Rasa kapoknya lebih gede daripada rasa ingin kesananya gitu. Tapi ada rasa, jadi kalau dari 100%, 70%-nya kapok, 30%-nya masih ada rasa penasaran. Ada niatan buat kesana lagi. Entah itu kapan ya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Mbak Vida, tadi kan ada sempat pertanyaan atau perkataan dari Tari yang enggak ngenakin lah ya, atau dengan sebuah ancaman menurut lu ya. Itu dia ngomong seperti itu niatnya spontan apa bercanda atau memang sengaja buat menyudutkan lu pada saat itu? Kalau menurut lu ya? Mungkin kayaknya spontan yang emang buat nyindir kali ya. Karena emang di situ kan suasananya saya masih Tari ini udah nggak enak kan, karena kejadian itu, tahu setelah berita nggak enak itu. Jadi kayaknya sih kalau menurut saya tuh spontan buat nyindir. Tapi jarak lu jauh nggak dari sama dia itu? Nggak jauh. Kayaknya cuma ke batas pohon aja deh. Berarti kayak 3 meter ada? Enggak. 1,5 meter mungkin. Oh, berarti jauh. deket dong? Deket. Tapi teriak ngomong kencang? Kencang. Tapi ini apa namanya, posisinya ngebelakangin. Jadi saya ngadep sana, cuman si Tari di belakang gini. Oh, kalau ada yang mau jahatin gue Iya, saya gituin balik, sebalikin. Cuman saya ngomongnya nggak kenceng. Bisik-bisikan, kan di samping saya ada pacar saya kan. Tapi pacar lu denger ya? Dengar, terus nggak boleh gitu. Kamu nih aku bunuh gitu. Lu gimana kalau gituin tuh? Pasrah ya? Pikirannya udah kayak psikopat ya pasti gunung. Tapi pada saat itu ya, itu kan tahun-tahun dulu tuh. Sekarang udahlah lupain aja yang udah gitu kan. Jangan sampai kejadian seperti itu lagi ya. Oke. Mufidah, thank you banget nih udah datang dari Tanah Abang ya. Jauh banget nih, menyempatkan ke Bintaro nih untuk berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget menurut gua nih. Oke, sebelum mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan ya buat teman-teman semua yang mendengarkan video lu pada malam kali ini. Apa nih yang bisa diambil dalam cerita lu pada malam kali ini? Mungkin buat teman-teman yang perempuan khususnya, kalau tahu tanggalnya atau kita kan nggak tahu kapan datangnya itu tamu pas tiap bulan, jadi setiap mau naik gunung sedia pembalut. Mungkin jangan 2 kali ya, apalagi kalau teman perempuannya lebih dari 1 atau 2 gitu, karena kita nggak tahu teman yang lain ternyata ngebutuhin, jadi mungkin bawa yang banyak sedia daripada mungkin jadinya nanti ada yang ikut kayak cerita saya nanti. Oke, berarti sedia payung sebelum hujan seperti itu mungkin ya ibarat peribahasa begitu, sedia lebih baik lebih daripada kurang. Betul. Ya seberapa beratnya sih softtek ya? Iya kan, dia berapa gram kan itu, nggak sampai sekiloan kan? Buat taruh di samping juga bisa kan? Iya, diselipin benar bisa. Iya gitu. Oke, apalagi nih? Terus kalau jalan sama pacar diulik dulu cerita sebelumnya, jangan sampai ketahuan perselingkuhannya di atas gunung. Apalagi di atas gunung ya. Tapi jujur ya, lu itu salah satu orang yang sabar loh. Maksud gue mungkin kalau perempuan-perempuan lain udah ngambek minta turun, mungkin turun duluan, ketahuan seperti itu, tapi lu tetap tabah menjalani ya. Nggak mau dianggap menye-menye sama dia. Kalau saya turun pasti ya lemah banget lu gitu. Menyerah bukan berarti kalah. Betul. Oke. Nah mungkin cukup sekian kali ya cerita pada malam kali ini, cukup menarik buat
dan dijadikan bahan pelajaran ke depannya nanti supaya nggak terjadi hal yang kita tidak inginkan ketika ingin menaiki sebuah gunung. Berarti kita harus cek dulu story sebelum itu ya. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.